Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat bertemu kembali. Pada malam hari ini kita akan masuk di dalam persekutuan doa. Malam hari ini saya sedikit santai supaya kita ada waktu yang cukup dan dengan sikap yang rileks merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini saya ingin membagikan satu renungan yang cukup panjang, tetapi itu renungan yang lengkap supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan baik. Saya ingin membawa kita menyanyikan satu pujian terlebih dahulu. Itu dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 102. Ini dikarang oleh Adelaide Pollard ya, tahun 1906. Satu pujian yang sudah melewati masa yang begitu panjang. Judul pujian ini adalah Biarlah Kehendak-Mu Jadi. Saudara, kalau kita mengambil sikap biar kehendak Tuhan jadi, maka kita mestinya enggak mengeluh, kita mestinya enggak ngoceh sama Tuhan ya. Karena apa? Karena kalau kita bilang kehendak Tuhan jadi, maka apapun situasi kita mesti percaya ada Tuhan di situ bersama kita. Saya ingin kita merenungkan kata-kata dari pujian ini dan naikkan pujian ini bersama. Ada 4 bait dan kita renungkan satu persatu. Setelah itu kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kehendak Tuhan menjadilah, ku tanah liat kau panjunan. Kita naikkan pujian ini. Kehendak Tuhan menjadilah, ku tanah liat kau penjunan. Bentuklah saja sesukamu, aku menunggu dan berserah. 2. Kehendak Tuhan menjadilah, cobalah Tuhan selidiklah, sucikan daku seperti salju, depan asmu ku bersembah. Musik saja. Bait yang ketiga. Kehendak Tuhan menjadilah, hamba lemah, oh tolong Tuhan. Segala kuasa milik Tuhan, jamalah aku ya Tuhanku. Bait yang terakhir. Kehendak Tuhan menjadilah, peganglah aku dan pimpinlah, beri aku roh-Mu, terus nampaklah yang Yesus hidup di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena ketika kami berkata kehendak Tuhanlah yang jadi, maka ada penerimaan yang besar di dalam hati kami. Sekalipun situasi kami hari-hari ini sangat
mencekam dan cukup menekan psikologis kami. Tetapi kami tetap bisa bersuka cita. Karena di balik hal-hal yang seperti ini pun ada Tuhan menyertai kami. Belajar kami seperti pujian ini Tuhan. Biar kami belajar memahami kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi atas kami, apapun yang Kau izinkan terjadi atas setiap kehidupan, langkah-langkah hidup kami percaya ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan, dan ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu Tuhan, kami tidak akan berpikir negatif tentang Tuhan. Kami tidak akan kecewa lagi sama Tuhan. Kami tidak akan mengeluh lagi akan hidup ini. Sebab kami tahu apa yang Tuhan lakukan semua ada tujuan yang baik buat kami. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami semua yang ada di sini, biar kami belajar mengerti, memahami kehendak Tuhan. Dan berkati kami sebentar untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara, saya akan membawa kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat yang ke-50. Ini ada satu cerita yang dramatis sekali, tetapi kisah ini juga menyatakan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Lukas 7 ayat yang ke-36 sampai yang ke-50. Saya akan membacakannya buat kita. Seorang Farisi mengundang Yesus datang untuk makan di rumahnya. Yesus datang di rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal ini, ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain berhutang 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Nah, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Lalu kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat wanita ini atau perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium aku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini, sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara, di dalam kisah ini Tuhan berkata, ia telah berbuat kasih
atau ia telah banyak berbuat kasih. Ada ungkapan di dalam ayat 47, Yesus sendiri menyatakan bahwa perempuan itu telah banyak berbuat kasih. Saudara, pertanyaannya begini, kenapa Yesus mesti membuat satu pernyataan yang di depan orang banyak yang sedang makan? Dia buat pernyataan, dia buat satu pengakuan bahwa perempuan ini telah banyak berbuat kasih. Saudara, waktu saya merenungkan bagian ini, memang penulis Injil Lukas ini sengaja mengkontraskan dua orang ini. Dia mengontraskan Simon yang adalah orang Farisi dengan perempuan yang berdosa ini. Apa yang dikontraskannya? Saudara, ada 3 yang dikontraskan di sini. Yang pertama yang dikontraskan oleh Yesus atau oleh Injil Lukas ini adalah memang Yesus sengaja mau menunjukkan kepada kita motivasi yang benar dengan motivasi yang enggak benar di dalam perjumpaan dengan Yesus. Ya, Yesus sengaja mau mengkontraskan, mau menunjukkan kepada kita mana motivasi yang benar, mana motivasi yang salah di dalam berjumpa dengan Yesus. Ini luar biasa, saudara. Waktu saya baca bagian ini, memang dikatakan bahwa Simon orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya. Ya, dia mengundang ia makan di rumahnya. Ya, tentu Simon merasa terhormat sekali karena ini orang yang terkenal bisa makan di rumahnya. Karena saat itu Yesus mulai naik daun, dia mulai terkenal gitu ya. Tapi di sisi lain, ada seorang perempuan yang disebut perempuan berdosa juga mendengar berita itu, lalu dia datang ke rumah Simon untuk bertemu dengan Yesus. Dan dia membawa buli-buli dari pualam yang isinya minyak wangi. Lalu dia datang, dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dia menyekalnya dengan rambutnya, lalu dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Saudara, pertanyaannya adalah apa yang membedakan dua orang ini? Simon orang Farisi mengundang ia makan, kan perbuatan baik juga, betul ya? Lalu si perempuan ini juga datang meminyaki kaki Yesus. Bukankah dua orang ini sama-sama berbuat baik kepada Yesus? Oh, ternyata saudara, kalau kita merenungkan bagian ini, ada satu yang membedakan mereka berdua, ternyata terletak pada motivasi. Motivasi Simon ya mengundang Yesus makan ternyata bukanlah mengundang dengan tulus, saudara. Simon ini orang Farisi, dia mengundang Yesus makan di rumahnya hanya formalitas saja. Hanya formalitas. Kita tahu bahwa orang Farisi itu bertentangan dengan Yesus, mereka bermusuhan dengan Yesus. Cuma Simon agak beda dikit dengan Farisi-Farisi yang lain. Simon agak netral. Tapi walaupun dia netral, dia bukanlah penentang Yesus, tapi dia juga bukan pengikut Yesus. Dia masih curiga. Dia mau lihat Yesus itu sebenarnya siapa. Kalau kita lihat di bagian ini, yang mengundang Yesus makan hanya formalitas. Paling-paling dia mau menunjukkan bahwa Yesus orang yang terkenal ini, ya, dia punya sejarah, dia punya histori pernah makan di rumahnya. Saudara-saudara, ingat saudara-saudara, perbuatan formalitas kita itu tidak ada motivasi kasih yang baik. Tidak akan pernah ada motivasi kasih yang tulus di balik perbuatan formalitas. Beda dengan wanita ini, saudara. Ya, dia datang bertemu dengan Yesus itu bukan formalitas. Dari tindakannya kita bisa menilai dia sungguh-sungguh percaya. Dia datang kepada Yesus dengan hati yang penuh pertobatan sambil menangis. Dia datang dengan hati yang hancur, sungguh-sungguh mencintai Yesus, mengasihi Yesus, dan dia mungkin juga menaruh harapan satu-satunya kepada Yesus. Jadi dia datang dengan motivasi kasih yang sangat besar, yang sangat tulus yang ada di hatinya. Berbeda dengan Simon yang cuma basa-basi dan itu cuma formalitas saja, saudara. Saudara, saya nggak tahu. Kita datang di hadapan Tuhan, datang ke gereja, pelayanan, beribadah, menyembah Tuhan. Apakah kita datang dengan hati yang tulus seperti wanita ini, dengan hati yang penuh pertobatan? Atau kita melakukan pelayanan kita, ibadah kita, penyembahan kita selama ini cuma formalitas? Kalau cuma formalitas, engkau tidak mungkin berbuat kasih kepada Tuhan.
Semua yang sifatnya perbuatan formalitas tidak akan pernah melahirkan kasih di balik itu. Tapi semua yang sungguh-sungguh datang dengan hati yang penuh pertobatan, bukan formalitas, itu selalu akan berbuah kasih yang banyak kepada Tuhan. Jadi di dalam kisah ini Tuhan sengaja mengkontraskan ya motivasi yang benar dengan motivasi yang salah. Yang kedua yang ingin Yesus sampaikan, yang ingin Yesus kontraskan adalah Tuhan Yesus sengaja mengungkapkan dua cara pandang yang salah. Ya, dua cara pandang yang salah dan yang benar. Ya. Itu ada dalam ayat 39. Ketika orang Farisi itu yang mengundang Yesus itu melihat itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa orang dan orang apakah perempuan yang menjamah ini. Ya, tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Saudara, di sini kita melihat bahwa Simon memiliki cara pandang yang keliru sekali tentang Yesus. Ya. Benar-benar dia keliru. Kenapa? Waktu dia melihat Yesus menerima perempuan itu dan dia melihat Yesus tidak mengusir dia, hati Simon orang Farisi ini sudah mulai terganggu. Dia mulai nggak senang, ya. Lalu dia mulai menunjukkan keparisiannya, ya. Yang menarik, saudara, dia berkata, ya, jika betul Yesus ini nabi, pasti dia tahu siapa perempuan ini. Oh, saudara-saudara, orang Farisi punya dua pandangan terhadap nabi. Pertama, mereka percaya nabi itu punya pandangan, cara pandang yang supranatural atau pengetahuan yang supranatural. Nggak perlu diberitahu, mereka tahu siapa yang bicara dengan mereka. Itu pandangan pertama orang Farisi terhadap nabi. Yang kedua, seorang nabi tidak boleh dijamah oleh orang berdosa, apalagi perempuan berdosa, dan kemungkinan perempuan ini seorang pelacur. Jadi dia heran, dia waktu dia lihat perbuat kisah itu, dia meragukan kenabian Yesus. Dia berpikir Yesus pasti bukan nabi. Kenapa? Dia nggak tahu siapa yang menjamah dia. Dia nggak tahu siapa perempuan berdosa ini. Jadi cara pandang Simon ini menunjukkan dia benar-benar Farisi yang belum berubah. Dia meragukan kenabian Yesus. Dia juga meragukan Yesus ini orang yang suci, karena dia membiarkan orang berdosa ini menjamah dia. Jadi pandangan atau cara pandang Simon itu dikontras dengan cara pandang perempuan ini. Kalau kita lihat cara pandang wanita ini beda sekali. Dari tindakan wanita ini kita bisa menilai ia sama sekali tidak meragukan siapa Yesus. Beda dengan Simon tadi. Ya, yang kita saksikan bahwa dia datang dengan penuh keyakinan, dia datang dengan penuh percaya, menyerahkan semua dengan meminyaki kaki Yesus dengan hati yang penuh pertobatan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan mungkin satu-satunya orang yang diharapkan. Jadi Simon punya cara pandang berbeda dengan wanita ini. Saudara, ini satu yang penting. Cara pandang itu akan menentukan perbuatan kasih kita. Kalau cara pandang saya benar, maka perbuatan kasih saya juga benar. Tapi kalau cara pandang saya salah, maka perbuatan kasih saya juga salah. Cara pandang Simon, dia salah menilai Yesus, karena itu dia tidak berbuat apa-apa. Tapi perempuan ini, dia melihat Yesus dengan cara pandang yang benar, maka dia banyak berbuat kasih. Ini menarik. Saya nggak tahu cara pandang kita dengan Tuhan Yesus itu seperti apa. Apakah betul kita lihat dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat satu-satunya, atau kita melihat Yesus itu cuma sebagai pengajar kebenaran yang biasa kayak manusia, atau seorang guru moral yang tinggi begitu? Saya nggak tahu. Kan kita lihat yang ketiga, saudara. Ya, apa yang ingin dikontraskan berikutnya adalah Tuhan Yesus sengaja mau membedakan orang yang banyak diampuni dengan orang yang sedikit diampuni. Ini menarik. Tuhan mau mengontraskan orang yang banyak diampuni dengan orang yang sedikit diampuni. Ayat 41 dan 43 itu menarik ya. Ada dua orang yang berhutang, ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang satu 50. Tapi karena mereka nggak sanggup membayar hutang, lalu si pelepas utang itu hapuskan semua utang mereka. Lalu Tuhan Yesus tanya Simon, siapa yang lebih banyak mengasihi orang itu? Simon bilang, tentu yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Saudara, kalau punya utang 500
juta misalnya, yang satu cuma 50 juta, lalu dihapuskan oleh orang yang memberi utang kepada kita, pasti yang punya utang 500 juta jauh lebih bersuka cita, dia akan membalas budi lebih banyak. Jadi ini tertulis di dalam ayat 47 ya, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Saudara, ini satu hukum yang seperti berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Ini juga sama dengan kayak hukum hutang budi ya. Orang yang banyak hutang budi pasti banyak balas budi gitu ya. Tapi orang yang sedikit hutang budi ya sedikit juga balas budi, kan begitu. Jadi ini menarik ya. Jadi kita lihat Simon dan perempuan ini punya pengalaman yang berbeda di dalam menerima kasih karunia Tuhan. Simon dosanya nggak diampuni karena dia menganggap diri layak. Taulah orang Farisi ya. Orang Farisi selalu menganggap benar ya diri mereka di hadapan Allah, menganggap layak, menganggap diri mereka taat beragama, menganggap mereka taati Taurat. Ya, sikap ini membuat dia tidak bisa menerima kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, beda dengan perempuan ini, dia datang dia sungguh-sungguh, dia tahu dosanya besar. Bahkan namanya saja disebut perempuan berdosa. Dia datang ke tempat orang makan banyak itu saja, atau tempat orang banyak makan di situ gitu ya, di tempat orang makan itu, dia saja itu berani meresikokan dirinya. Harusnya dia malu ke situ, tapi kenapa dia berani datang ke tengah-tengah mereka? Dia sengaja meresikokan dirinya karena dia merasa dosanya yang besar itu diampuni Tuhan. Nah, ini akan berakibat saudara. Orang yang banyak diampuni pasti banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit yang diampuni, dia juga sedikit berbuat kasih. Atau orang yang tidak diampuni, boro-boro mau berbuat kasih. Saya nggak tahu saudara berbuat kasih banyak atau sedikit, nggak tahu. Atau saudara nggak pernah berbuat kasih. Saudara, itu menggambarkan kita menerima anugerah Tuhan itu besar, tak ternilai atau tidak bagi kita. Orang yang melihat keselamatan dalam Tuhan sesuatu yang tak ternilai bagi dia, maka dia akan bersyukur luar biasa. Pasti dia akan banyak berbuat kasih. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dalam renungan ini. Sebelum kita berdoa, saya ingin membawa kita nyanyikan satu pujian lagi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 111. 111, ke dalam hati Yesus. Kita akan naikkan satu bait, 2 bait saja. Setelah itu kita akan berdoa. Saya ingin berdoa juga buat saudara di rumah. Kita naikkan pujian ini. Dalam hati Yesus ku masuk itu, ku hendak tahu sebabnya ku dikasihinya, mengapa ku diangkat dari camar najis, ditolongnya, diselamatkan, sungguh amat ajaiblah. Musik saja. Bait yang ketiga. Ke dalam salib Yesus ku masuk itu, dari kebun sehingga ke bukit Golgota, ku turut minum cawan yang pahit dan pedih, penolongku dan kuatku, sertamu ku amanlah. Ke dalam hati Yesus,
biarlah kita masuk semakin dalam. Kita akan ikut meminum cawan bersamanya, tetapi di dalam Dia jiwa kita aman. Saya ingin berdoa untuk kita, untuk setiap keluarga kita yang malam hari ini boleh berdoa. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan boleh beri kesempatan kami untuk bergandeng tangan dan berdoa. Hamba bersyukur karena kami boleh diingatkan satu kisah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami boleh memiliki motivasi yang benar di dalam perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana kami boleh memiliki cara pandang yang benar ketika kami berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kami boleh banyak berbuat kasih karena kami banyak diampuni. Tuhan, tuntunlah kami. Kami berjalan dengan kehendak Tuhan, agar kami boleh seiring sejalan dengan rencana Tuhan. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan bagimu dan memuliakan Tuhan dengan segala kehidupan kami. Hamba berdoa untuk jemaat kami di GPK Kelapa Gading, khususnya anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang masih di pangkuan ibu mereka, anak-anak kami yang sudah di TK, yang sudah di SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Biarlah mereka boleh bertumbuh secara fisik, bertumbuh di dalam rohani, bertumbuh di dalam jiwa yang baik. Dan pertumbuhan mereka Tuhan sertai, dan Tuhan memberikan masa depan yang baik. Perjuangan mereka dalam studi, beri hikmat bijaksana, kepintaran dan kecerdasan, sehingga mereka boleh meraih pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk masa depan mereka. Dan Tuhan akan pakai mereka dengan luar biasa sebagai alat di tangan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang di dalam kuliah dan juga yang sudah selesai dan sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk setiap bapak-bapak, setiap suami, setiap ayah, apapun dia Tuhan, tanggung jawabnya sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai suami. Tuhan menyertai agar setiap ayah di dalam gereja ini, mereka memiliki iman yang tangguh, mereka memiliki tanggung jawab yang kuat, fisik yang kuat, imun yang kuat, tidak melakukan banyak hal, sehingga Tuhan menyertai mereka dengan segala kreativitas, dengan segala tanggung jawab atas rumah tangga mereka, khususnya tanggung jawab ekonomi keluarga mereka yang harus mereka cari, yang harus mereka dapatkan. Tuhan buka jalan, memberi kesempatan. Mereka yang sedang bingung, mereka yang sedang mungkin tidak bekerja saat ini, Tuhan Kau datang, buka solusi bagi mereka untuk menemukan pekerjaan yang cocok bagi mereka. Hamba juga berdoa untuk setiap ibu, setiap istri yang ada di gereja ini. Kehadiran mereka menyemarakkan rumah tangga mereka, membawa kasih sayang yang besar, membawa kelembutan dan membawa sukacita. Biar setiap ibu, setiap istri berperan dengan perannya, mengurus rumah tangga dengan baik di tengah pandemi ini, dan menyiapkan segala kebutuhan mereka dengan baik, dan menjadi istri, menjadi ibu yang terbaik bagi setiap anak-anak dan bagi suami mereka. Tuhan berikan kesehatan, berikan imun yang baik, agar mereka boleh melewati masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami, mungkin opa, oma yang ada bersama kami, mereka yang sudah lanjut usia, yang ada banyak keluhan-keluhan. Oh Tuhan, Kau tahu siapa mereka. Mereka yang sedang menantikan, menikmati usia-usia mereka yang lanjut ini. Biarlah sukacita Tuhan taruh di hati mereka. Mereka senantiasa bersyukur akan kehadiran Tuhan. Biar dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka masih ada pujian, masih ada ucapan syukur yang indah kepada Tuhan. Tuhan, berikan mereka kesabaran, berikan mereka sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala penderitaan fisik mereka. Biarlah roh mereka semakin hari diperbaharui dan semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, juga hamba berdoa
bagi setiap perjuangan-perjuangan jemaat-Mu di tempat ini, baik dalam iman maupun secara jasmani. Tuhan tahu masalah-masalah yang menimpa, yang menjadi beban, yang mungkin mereka gak berani ceritakan, tapi Tuhan tahu. Tuhan berkati supaya masalah demi masalah boleh diselesaikan, dan begitu juga perjuangan mereka boleh tercapai dengan baik, dengan sukses dan berhasil, dan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan gugus tugas TNI, Polri, tenaga medis yang sedang berjuang di garis depan untuk menyelesaikan, memvaksinasi masyarakat dalam waktu yang secepat-cepatnya, hingga boleh terbentuk imunitas yang global, sehingga virus ini tidak bisa berkembang lagi. Beri kesempatan, beri hikmat bijaksana, agar semua tindakan terukur dan semua tindakan tepat guna, sehingga pada akhirnya masyarakat kami boleh terbebaskan dari segala ketakutan, dari segala himpitan sakit dan virus ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi yang kondisinya terasa berat, Tuhan pulihkan, Tuhan mulai bangun kembali, supaya ekonomi negara kami tetap baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada, untuk setiap yayasan-yayasan penginjilan, yayasan sosial, pendidikan Kristen di mana saja, biar kehadiran mereka di tengah-tengah pandemi ini membawa sukacita sorgawi, mempresentasikan Tuhan menjadi terang dan garam bagi banyak orang, sehingga gereja-gereja menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kau berkati keluarga-keluarga yang berdoa malam hari ini, setiap pribadi yang berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, beri damai sejahtera dan sukacita. Biarlah kami seperti perempuan ini datang dengan hati yang penuh pertobatan, dengan sungguh-sungguh percaya Yesus, tanpa meragukan Yesus. Bab kami banyak diampuni, maka kami juga akan banyak berbuat kasih. Inilah doa kami. Kami taruh doa ini dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai, tapi doa kita telah kita naikkan, dan doa kita sudah didengar Tuhan. Kita menantikan jawaban itu sesuai dengan waktunya Dia. Walaupun doa bersama sudah selesai, saya harap doa pribadi kita tetap jalan di hadapan Tuhan. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu kembali minggu yang akan datang. Selamat berdoa, selamat bergumul di dalam Tuhan. Maka menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.